Untuk Ketua BEM UI, beta pemuda dari pelosok NTT, beta mau tanya. Maksudnya apa Anda bilang Pak Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Beta peringatkan pada Anda, jangan sampai Anda yang berdarah-darah, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda ancam Pak Jokowi, itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Mahasiswa BEM UI ancam tumbangkan pemerintahan Jokowi dengan darah, pemuda NTT tidak terima. Hati-hati, 86 juta pendukung Jokowi siap melawan kalian. Itu tempat kita belajar tentang rakyat seperti apa. Kalian kan calon pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu siapa harus kalian kenali? Ya rakyat itu. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya. Pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka. Baru kemudian kalian menjadi pemimpin yang memang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Suara JJ. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Joko Widodo merupakan presiden yang dianggap berhasil dalam membangun bangsa Indonesia. Namun sayang keberhasilan tersebut tidak diakui oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan, sehingga mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan. Dan kali ini para oknum yang haus kekuasaan tersebut berusaha menggulingkan Presiden Jokowi dengan cara menanamkan rasa kebencian mereka kepada para mahasiswa. Dan salah satu organisasi mahasiswa yang terpapar rasa kebencian tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mana baru-baru ini anak buahnya Reza Ramli sekaligus Ketua BEM UI melontarkan pernyataannya kepada Presiden Jokowi, di mana pernyataan tersebut terdengar seperti sebuah ancaman yang mengerikan. Ketua BEM UI 2023, Melkisedek Huang, dalam sebuah acara podcast meminta Presiden Jokowi untuk mundur dengan baik-baik. Jika tidak bisa, maka ia akan melakukan dengan cara berdarah-darah. Pernyataan Ketua BEM UI itu langsung ditanggapi oleh seorang pemuda dari pelosok Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemuda NTT itu memperingatkan Ketua BEM UI untuk jangan sampai dia yang dibikin berdarah-darah. Karena menurut pemuda NTT itu, kalau ada yang mengancam Presiden Jokowi, termasuk Melkisedek Huang, hal itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Jokowi di kursi kepresidenan. Termasuk juga mengancam warga NTT yang memilih Jokowi sebagai presiden. Pemuda NTT itu juga menyinggung pernyataan Ketua BEM UI yang menyinggung soal koruptor. Pemuda NTT itu mempertanyakan di manakah BEM UI ketika rakyat menuntut DPR agar memisahkan RUU perampasan aset koruptor. Di manakah BEM UI ketika dua petani bernama Pak Wage dan Pak Tarto melakukan aksi jalan kaki dari Semarang ke Jakarta dengan harapan RUU perampasan aset koruptor disahkan. Di manakah BEM UI ketika RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi itu belum kunjung disahkan? Itukah yang dibilang BEM UI bahwa Pak Jokowi tidak merespon suara rakyat? Lalu rakyat yang mana yang dimaksud BEM UI? Selain itu, tak semua mahasiswa kontra dengan Presiden Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas San Pedro Nusa Tenggara Timur misalnya, mereka berbeda pandangan dengan BEM UI yang kontra dengan Presiden Jokowi. Menurut Wakil Presiden BEM San Pedro NTT Franky Harim, Presiden Jokowi tidak seperti yang dituduhkan pihak BEM UI tersebut. Bahkan sebaliknya, kata Franky, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pemimpin yang layak dilabeli sebagai Bapak Pembangunan Indonesia sentris. Ia pun menilai postingan kritik BEM UI kepada Presiden Jokowi tidaklah cocok. Sebagai agen kontrol sosial, kata dia, memang menjadi tugas mahasiswa dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi tentu bukan personalnya, sebab bagaimanapun juga, Jokowi adalah seorang presiden. Apabila kebijakan atau peraturan yang diberikan pemerintah memberatkan dan merugikan masyarakat, kata dia, tentu BEM harus bersuara dan memberikan solusi agar pemerintah melakukan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun sebaliknya, kata Franky, apabila program pembangunan yang dilakukan pemerintah bermanfaat, namun tidak ada dukungan dari masyarakat, sebagai kelompok intelektual, mahasiswa
harus objektif dan bersuara agar masyarakat memahami tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ketua BEM UI itu tidak berdasar sama sekali. BEM UI dari dulu selalu bertingkah layaknya pahlawan dengan narasi-narasi yang bukan solusi, tapi lebih berupa kuar-kuar tak jelas yang memekakan telinga. Jadi bagaimana menurut Anda? Semoga menjadi haji yang mabrur, bukan haji yang ngibul. Ditulis oleh Tuni dari laman siwar.com. Alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk sholat Jumat. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Alhamdulillah lancar dan di sini juga disambut dengan amat baik, jadi kami merasa bersyukur sekali. Di balik kepergian Anies Baswedan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, Anies tentu tak lengkap jika tidak membuat sensasi yang begitu menghebohkan jagat publik Indonesia. Anehnya, Anies Baswedan mengaku memenuhi undangan kerajaan Arab Saudi, namun ternyata Anies ketahuan ngibul. Rekam jejak digital menyebutkan jika keberangkatan Anies Baswedan ternyata melalui manajemen travel Dream Tour di Instagram milik travel tersebut. Dalam Instagram Dream Tour 25 Juni menuliskan, "Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan telah memilih Dream Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji untuk keluarga di tahun 1444 Hijriah." Lah, katanya memenuhi undangan kerajaan. Jangan-jangan kerajaan dangdut dan disambut sama Bang Haji Rhoma Irama. Hahaha. Kasian juga sih, demi menjaga citra kita menghalalkan segala cara. Bahkan pemuja Anies juga ikut bertempur bergembira sambil memproduksi hoax bahwa Raja Salman mendoakan di depan Ka'bah agar Anies menjadi presiden. Ada segitu amat ya ngibulnya. Parahnya lagi, Metro TV atau televisi milik Om Brewok yang pertama kali menayangkan informasi jika Anies memenuhi undangan kerajaan Arab Saudi. Wajarlah Om Brewok pasti beri perintah bahwa setiap jejak langkah Anies Baswedan di Tanah Suci diikuti oleh kru televisi untuk kemudian digoreng habis-habisan di tanah air. Jika memang benar Anies memenuhi undangan kerajaan, kenapa harus melalui tour and travel tersebut? Jika Anies Baswedan berbohong atau mengada-ngada soal undangan tersebut, maka fatal banget ya. Di Tanah Suci aja Anies masih bisa ngibul loh, apalagi memimpin bangsa ini. Tentu saja pihak televisi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka tayangkan. Jika benar Anies tidak diundang oleh pihak kerajaan Arab Saudi, Anies juga berencana mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya setelah prosesi ibadah haji ia jalani. Sudah pastinya kita bisa tebak kemana arah opini yang akan digiring nanti. Apalagi kalau bukan mendapatkan petunjuk di Tanah Suci agar memilih nama yang ia umumkan, supaya terkesan elegan dan ada campur tangan langit gitu. Parahnya lagi, anaknya Pepo ikut-ikutan mengantar ke bandar untuk melepas Anies ke Tanah Suci. Pastilah ia mendapatkan bisikan dari sang ayah SBY untuk mengantar Anies ke bandara, supaya terkesan gitu. Agus Harimurti jangan lupa antar Pak Anies ya, hitung-hitung cari muka ke Anies. Begitu ya. Tapi sayang, publik kita sudah cerdas. Buktinya mimpi Abdul Somad aja bisa dipatahkan di Pilpres yang lalu. Mimpi tersebut justru tidak terbukti. Sebaiknya Anies konsentrasi saja untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab banyak yang berhaji tapi sedikit saja yang mendapat haji yang mabrur. Sebab memperoleh haji mabrur tidaklah mudah sebab niat dan ketekunan menjalankan ibadah itu yang utama. Jadi doakan saja Anies menjadi haji yang mabrur, bukan haji yang ngibul. Begitulah rumput yang bergoyang. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.